siapa yang nyinyir gitu kan, ngomong nggak berdasarkan fakta, atau mungkin ikut nanti keluarga ini supaya ikut rame juga begitu ya Bang ya. Gitu ya Bang ya, kira-kira. Tadi Bang Sandi juga dia udah bilang dilaporkan gitu, dengan kita diam-diam tapi sebenarnya ngumpulin bukti ya Bang ya. Udah dilaporkan, dan prosesnya sampai mana nih Bang sekarang? Mungkin Komnas bisa sedikit dikasih tahu. Masih berjalan sih, lagi periksa saksi ahli. Oke. Itu ya. Oke. Itu ya, selalu kan Saksi ahli. Oke. jelas, tetapi kita Banyak nggak nih Bang laporannya? Kira-kira hanya 1-2 netizen atau banyak yang dilaporkan atau gimana? Yang udah jelas sih udah ada satu. Udah ada satu. Oke. Artinya kalau untuk sahabat anak Indonesia, sahabat anak Indonesia memang harus lebih berhati-hati dalam berkomentar. Jadi sebelum kita menulis, sebelum kita Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Sosok Sandi Arifin kembali disorot saat Dodi menggandeng Farhad Abbas dan langsung mengajukan banding putusan dari Pengadilan Agama Negeri Jakarta Barat yang memberikan hak asuh dan hak wali kepada Haji Faisal. Dulu di awal-awal banyak yang meragukan Sandi Arifin, termasuk Emma Waroka. Bahkan dulu netizen sempat ingin mengganti dan menyarankan Haji Faisal mengganti Sandi dengan Hotman Paris. Namun ternyata Sandi Arifin ini tak kalah dengan Hotman Paris. Bahkan dikatakan bisa lebih hebat dari Hotman Paris. Karena diam-diam Sandi ini banyak sekali menyelesaikan perkara-perkara rumit dan pelik tanpa banyak bicara. Apalagi dengan Farhad Abbas. Sedang dengan Hotman Paris saja levelnya mungkin masih sebanding. Memang bedanya Sandi Arifin tidak banyak berkoar-koar, sementara pengacara-pengacara lain senjatanya adalah koar-koar di media, terutama Farhad Abbas. Nah, menarik bagaimanakah netizen membandingkan antara Sandi Arifin dengan Hotman Paris? Kita simak saja. Kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. oleh Bang Sandi secara diam-diam, strategi dari belakang begitu ya Bang ya. Strategi siapa-siapa yang nyinyir gitu kan, ngomong nggak berdasarkan fakta, atau mungkin ikut nanti keluarga ini supaya ikut rame juga begitu ya Bang ya. Gitu ya Bang ya, kira-kira. Tadi Bang Sandi juga dia udah bilang dilaporkan gitu, dengan kita diam-diam tapi sebenarnya ngumpulin bukti ya Bang ya. Udah dilaporkan, dan prosesnya sampai mana nih Bang sekarang? Mungkin Komnas bisa sedikit dikasih tahu. Masih berjalan sih, lagi periksa saksi ahli. Oke. itu ya. Oke. Itu ya, selalu kan Saksi ahli. Oke. jelas, tetapi kita Banyak nggak nih Bang laporannya? Kira-kira hanya 1-2 netizen atau banyak yang dilaporkan atau gimana? Yang udah jelas sih udah ada satu. Udah ada satu. Oke. Artinya kalau untuk sahabat anak Indonesia, sahabat anak Indonesia memang harus lebih berhati-hati dalam berkomentar. Jadi sebelum kita menulis, sebelum Kita lansir dari Grid Fame, The Real pengacara hebat. Hotman Paris kalah jauh. Pengacara ini dipuji habis-habisan. Negara tidak pernah berkoar di media, namun kasusnya selalu menang. Diam tapi selesai. Kedudukan Hotman Paris sebagai pengacara top tanah air agaknya bakal segera tergeser. Sebagaimana diketahui, selama ini Hotman Paris disebut sebagai pengacara nomor 1 di Indonesia. Sejak awal karirnya hingga saat ini, Hotman Paris banyak menangani kasus-kasus besar artis tanah air. Selain itu, Hotman Paris juga memiliki koneksi yang tidak main-main. Pihak lawan seringkali kalang kabut jika berhadapan dengan Hotman Paris. Namun kini kedudukan Hotman Paris disebut-sebut bakal tergeser. Terlebih, belakangan Hotman Paris banyak diterpa masalah. Salah satunya adalah dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan oleh mantan asisten pribadinya yang ke-9, yakni Iklim Hakim. Belum lagi perseteruannya dengan Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, yang melibatkan Utuh Hasibuan, dan perang dia melawan Rasman Arif Nasution karena tersinggung saat Dr. Richard Lee memecat Rasman Arif secara sepihak. Namun
Disitulah Sandi Arifin kemudian disorot setelah memenangkan persidangan hak asuh dan hak wali gala dalam kerumitan yang luar biasa. Sandi Arifin dipuji gegara tidak berkoar di media, tapi kasusnya selalu selesai. Belakangan memang Sandi Arifin terus saja menjadi sorotan, apalagi saat mendapat penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak. Sandi Arifin bersama Haji Faisal dan Fuji mendapat penghargaan lantaran kesungguhannya mengurus dan membela Gala Sky. Diketahui Sandi Arifin juga punya prestasi yang tidak kalah dari Hotman Paris. Tak cuma itu, Sandi Arifin juga banjir pujian lantaran sosoknya tidak banyak berkoar di media seperti pengacara lainnya. Pujian tersebut juga datang dari pihak Komnas Anak yang menyoroti kinerja Sandi Arifin. Kalau kita lihat, Bang Sandi ini jarang bicara di depan kamera, tapi tiba-tiba masalahnya selesai, ujar pihak Komnas Anak. Dikutip dari video yang diunggah oleh Interkini. Di sisi lain, diam-diam Sandi Arifin juga melaporkan satu orang yang memfitnah atau berkata buruk soal keluarga Gala Sky. Dikatakan olehnya kini ia tengah mengumpulkan bukti dan mendatangkan saksi ahli. Masih berjalan sih memeriksa saksi ahli, yang udah jelas dilaporkan ada satu, terang Sandi Arifin. Tapi sebenarnya ngumpulin bukti ya Bang ya, sudah dilaporkan dan prosesnya sampai mana nih Bang sekarang? Mungkin Komnas bisa sedikit dikasih tahu. Masih berjalan sih, lagi periksa saksi ahli. Oke. Itu Iya, dia. iya. Oke. Itu dia selalu kan. Saksi ahli. Oke. Jelas, tetapi kita Banyak nggak nih Bang laporannya? Kira-kira hanya 1-2 netizen atau banyak yang dilaporkan atau Kalau gimana? yang udah jelas sih udah ada satu. Udah ada satu. Oke. Artinya kalau untuk sahabat anak Indonesia, sahabat anak Indonesia memang harus lebih berhati-hati dalam berkomentar. Jadi sebelum kita menulis, sebelum kita Sandi Arifin disebut bisa menggeser posisi Hotman Paris jadi pengacara nomor 1 di tanah air. Sikap profesional dan rendah hati Sandi Arifin lantas dipuji habis-habisan oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang mengatakan Sandi Arifin tak kalah dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Berikut ini komentar netizen di akun Interkini. Terbaik ini sih, susul Bang Hotman. Itu namanya the real lawyer. Kalau yang ini, sementara yang ono NATO lawyer. No action, talk only. Begitu kira-kira kepanjangan dari NATO. The real pengacara hebat, gak banyak omong tapi kerjanya hebat. Pengacara berkualitas, berakhlak, attitude-nya baik, top pokoknya. Pengacara yang bisa diandelin, diam tapi selesai kerjanya dan sukses. Diam tapi selesai, good job pokoknya Bang Sandi. Begitu komentar netizen.